kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan Bupati Flores Timur Antonius Hubertus GG Hajon. Pak Antonius, tadi ya, upaya-upaya terus dilakukan pastinya sekarang untuk bagaimana mengembangkan keindahan, untuk memberitahukan juga sebenarnya di Flores Timur ada begitu indah sekali, baik itu pantai-pantainya dan budayanya juga. Tadi upaya yang dilakukan saat ini masih sejauh sosialisasi kepada masyarakat kah Pak? Atau sudah juga memperbaiki infrastruktur di sana atau seperti apa Pak? Ya. Memang salah satu hal yang penting untuk mendukung pariwisata itu adalah persiapan sarana prasarana yang ada ya. Jadi bagaimana menyiapkan MCK yang baik di titik-titik destinasi, yang menyiapkan jalan yang baik menuju titik destinasi. Betul. Ya. Dan juga beberapa hal penting yang harus ada di titik-titik destinasi ya. Memang belum semua kita bangun, tetapi kita sudah mulai melaksanakannya. Oke. Tanggapan masyarakat sekitar juga terkait dengan upaya ini seperti apa Pak? Ya, masyarakat senang ya, karena kita tidak bisa bicara pariwisata itu berdiri sendiri. Nah, tentu kita bicara pariwisata itu juga ada hal-hal lain ya di luar pariwisata yang dibutuhkan untuk mendukung pariwisata itu sendiri. Sehingga ketika kita bicara sarana prasarana, tentu kita bicara dengan berbagai pihak yang lain ya, berbagai pihak yang lain. Masyarakat setempat itu merasa gembira dengan ketika kita mulai memperkenalkan titik-titik destinasi di wilayah mereka. Dan itu kita lihat dampaknya ada karena masyarakat mulai menyadari dampak dari pariwisata terhadap mereka, sehingga lahirlah kelompok-kelompok orang muda ya yang sadar akan pariwisata di wilayahnya. Oke, nah ini kan juga hal yang terpenting juga tadi akses ya Pak. Ya, akses menuju ke sana. Menuju ke sana. Ini gimana, kita juga tahu bahwa banyak yang kadang kalau kita membaca para travel blogger atau travel yang pada kesana, banyak yang mengatakan mungkin perjalanannya begitu jauh atau aksesnya susah sekali. Mungkin kalau jauh nggak masalah kan karena dinikmati, tapi masalahnya yang sulit mendapatkan aksesnya, transportasinya ini juga menjadi salah satu PR nggak sih Pak? Memang untuk menuju ke titik-titik pariwisata, hal-hal seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi itu menjadi perhatian kita. Misalnya ada salah satu titik destinasi yang saat ini menjadi cukup ramai dikunjungi, itu adalah Pantai Meko, Pasir Putih Meko. Di samping Pasir Putih Meko itu kan ada Pulau Kelelawar. Ya, kita lihat tadi begitu banyak kelelawar yang muncul ketika sore. Itu ada satu pulau tidak jauh dari Pulau Pasir Putih, sekitar 200 meter dari Pulau Pasir Putih ada Pulau Kelelawar ya. Untuk menuju ke titik-titik ini memang seperti tadi saya sudah sampaikan, soal infrastruktur jalan menjadi perhatian kita. Dan kita tidak sulit ke Pantai Meko, salah satu titik terjauh untuk destinasi di Kabupaten Flores Timur ya. Kita dari Kupang itu kan 3 kali seminggu, 3 kali sehari pesawat ya masuk ke Larantuka. Dari Larantuka kita ke Pulau Adonara menggunakan jalur darat menuju ke Pantai Meko. Kita juga bisa dari Larantuka dengan laut menggunakan transportasi laut menuju ke Pantai Meko. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk mengunjungi titik-titik destinasi di Kabupaten Flores Timur pada saat ini. Memang salah satu yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Flores Timur ya dan masyarakat Flores Timur untuk mempercepat atau meningkatkan semakin banyak orang berkunjung ke Flores Timur, itu adalah kebutuhan akan transportasi udara ya. Selama ini kita hanya untuk sampai ke Larantuka itu kita dari Kupang 3 kali sehari ya. Kami berharap kalau bisa juga ke depan dari Labuan Bajo ke Larantuka. Jadi banyak aksesnya yang bisa masuk ke Larantuka itu, tidak hanya dari Kupang saja ya Pak ya. Apalagi sekarang Labuan Bajo kan menjadi sentral dari wisata di Flores ya. Sehingga kalau dari Labuan Bajo ada penerbangan menuju ke Larantuka, saya kira itu kawasan wisata Labuan Bajo mempunyai dampak terhadap wilayah lain di Flores. Ya. Tapi sejauh ini apa sih Pak memang mungkin yang menjadi tantangan atau mungkin kendala juga ya yang Bapak hadapi dalam mengupayakan atau bagaimana caranya Bapak menggali lagi potensi pariwisata di Flores Timur sejauh ini, apa sih Pak tantangan dan juga hal terberatnya? Seperti tadi saya sampaikan, selain wisata religius, juga wisata alam dan juga wisata budaya ya. Wisata budaya. Mengajak orang untuk menghargai produk-produknya sendiri itu
itu punya kendala-kendala tersendiri dan butuh kebijakan-kebijakan pemerintah atau intervensi kebijakan ya, supaya membuat orang merasa bahwa oh yang ini juga bagus untuk kita punya sebenarnya. Misalnya ada salah satu produk budaya ya yang menurut saya itu juga menjadi bagian dari pariwisata, itu adalah soal kain. Nah, yang Bapak pakai ini, Iya, ini yang saya pakai ciri ini. khasnya ya. Iya, ini kan produk dari tangan-tangan perempuan Flores Timur. Luar biasa. Ya, ini juga bagaimana membuat produk ini dicintai oleh masyarakat Flores Timur dan produk ini juga boleh dicintai oleh masyarakat lain di luar Flores Timur. Oke, ini bagaimana akhirnya juga menggenjot sebenarnya wanita-wanita Flores Timur untuk bisa membuatkan tenun ini dan akhirnya menjadi sebuah UMKM juga ya Pak di sini ya. Dan memutarkan perekonomian di Flores Timur sebenarnya. Sejauh mana sebenarnya kalau kita lihat tadi sektor-sektor yang memang digenjot berarti banyak juga nih Pak apa yang memang dan dukungan-dukungan. Sejauh ini dukungannya seperti apa Pak? Ya, dukungan dari kalau pemerintah Kabupaten Flores Timur yang memberi dukungan itu wajar lah. Ya, dan pemerintah provinsi ataupun pusat juga saya kira punya kewajiban yang sama untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan atau pengembangan pariwisata di satu wilayah ya. Dalam kerangka memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat. Ya, dan perhatian itu saya kira sampai hari ini diberikan cukup baik. Baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui anggaran-anggaran yang diberikan ke bawah. Oke. Karena itu juga akan mempengaruhi juga nanti untuk bagaimana proses atau upaya-upaya untuk mendorong pariwisata ini ke depannya. Tapi apa sih Pak kalau kita lihat apakah masalah tadi banyak yang mungkin modal usaha bagi masyarakat juga untuk membangun misalnya dia membangun cottage seperti itu atau memulai usaha tenunnya, ini juga menjadi kendala nggak sih Pak? Ya memang itu kita harus mulai dari satu titik ya, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyiapkan diri pentingnya menyiapkan diri terkait dengan ada hal-hal yang baru ya. Dan memang permodalan itu sering menjadi satu masalah. Tetapi saya selalu sampaikan kepada masyarakat saya bahwa selama ada keinginan dan keinginan itu kalau ditata dengan baik, tentu modal tidak menjadi kendala. Karena pemerintah pasti hadir di sana untuk memberikan dukungan. Oke, apalagi didukung dengan keindahan alam dan budayanya, pasti itu menjadi sebuah nilai lebih lagi. Baik Pak Antonius, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.